Dan ketika mendengar azan subuh ini, dia pun mengikuti suara azan ini dan melihat orang-orang sholat subuh ya. Jadi dia langsung mengikuti orang-orang ini dan sampailah dia di lokasi dekat rumahnya di sebuah masjid di situ, dan akhirnya dia bisa kembali ke rumahnya. Jadi A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang saya ceritakan malam ini adalah cerita yang dialami oleh salah satu saudara kami, masih nenek saya ya. Kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 70-an atau 80-an ya, sekitar tahun 70-80-an. Dan kejadian ini terjadi di Lampung ya. Jadi ketika itu rumah kami masih di Lampung, dan salah satu saudara kami ini yang masih terhitung nenek ya, ini mau main ke rumah kami, dan beliau pun naik kendaraan. Jadi lokasinya ketika itu bukan rumah ya, itu yang dia mau kunjungi ini kebun ya. Dan lokasi dari jalan raya ke arah kebun ini lumayan jauh ketika itu. Jadi dia setelah turun dari kendaraan itu masih harus dijemput ya, harus dijemput. Dan dia masih jalan kaki. Jadi jalan dulu beberapa saat ya, beberapa lama. Dan kondisi ketika itu di Lampung itu masih banyak hutan-hutan ya, masih banyak hutan-hutan, masih sangat sepi. Nah, ketika itu di saat beliau berjalan ini, tiba-tiba beliau merasa ada seseorang yang mengajak beliau. Jadi mengajak orang ini nenek ya, sebutlah namanya Nek Fatimah ya. Jadi Nek Fatimah ini ketika itu merasa ada orang yang mengajak dia, dan dia pun mengikuti orang tersebut, dan diajak ke tempat yang sangat bagus ya. Jadi ada perkotaan yang sangat besar di situ, dan dia diajak berkeliling ke kota-kota tersebut. Sampai setelah dia puas berjalan-jalan ke kota-kota tersebut, beliau pun
diajak makan ya, jadi disuruh makan. Nah, dia pun dihidangkan banyak makanan di situ. Ketika dia melihat makanan itu, secara mengejutkan, di matanya makanan itu ini agak berbeda. Jadi biasanya orang ketika disuguhi makanan oleh bangsa jin seperti ini ya, ketika dia tersesat di kota atau tempat-tempat seperti itu, tempat gaib ya, tempat sebenarnya perkotaan atau tempat tinggalnya bangsa jin seperti itu, biasanya mereka melihat makanan ini cukup mewah, cukup enak, cukup nikmat. Tapi Nek Fatimah ini, ketika dia melihat makanan itu makanannya itu semuanya bukan makanan manusia. Jadi makanan-makanan itu cukup aneh, dan banyakkan dari makanan itu sudah busuk dan dipenuhi dengan belatung ya. Jadi makanan-makanan yang dipenuhi dengan belatung ketika itu yang disuguhkan ke dia. Jadi dia menolak makan makanan itu, tapi dia terus dipaksa, dia menolak terus ya. Beberapa kali berjalan di kota-kota tersebut disuruh makan, tapi dia menolak karena makanannya seperti itu. Sampai akhirnya dia dipaksa dengan sedikit keras ya, jadi benar-benar dipaksa harus makan pokoknya, dan dia tetap menolak karena dia melihat makanannya seperti itu tadi ya. Akhirnya orang-orang ini di situ mereka marah ke Nek Fatimah ini dan berkata, udah kalau nggak mau cepat pulang sana, kata orang-orang ini. Dan di saat itulah tiba-tiba Nek Fatimah ini tersadar. Jadi ketika itu menurut cerita orang-orang, Nek Fatimah ini tiba-tiba jatuh pingsan atau terjatuh di pinggir jalan, dan ditemukan orang-orang ya, ditolong. Yang saat dia terjatuh ini, dia ternyata dibawa tadi ya, dibawa oleh bangsa jin tadi. Dan beberapa saat kemudian dia tersadar ketika dia disuruh pulang tadi ya, disuruh pulang oleh bangsa jin tadi. Nah, dia saat itu tersadar, dan ketika itu orang-orang mengatakan seandainya dia mau memakan makanan tadi, ketika dipaksa makan, mungkin dia tidak akan kembali lagi ke situ. Wallahu alam ya. Tapi kejadiannya seperti itu. Ada satu cerita lagi. Cerita ini terjadi juga di daerah pedesaannya. Salah satu kenalan. Nah, ketika itu dia ini punya anak, dan anaknya ini di waktu maghrib itu hilang dan tidak ditemukan, dan orang tuanya ini terus mencari anak ini ya, sampai berkeliling-keliling di sekitar situ, di rumah, tapi tidak juga ditemukan. Akhirnya mereka menunggu pagi ya, menunggu pagi. Dan di saat pagi subuh, tiba-tiba anaknya ini sudah ada di rumah ya. Jadi orang tuanya ini bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya anak ini tadi kemana? Dan akhirnya anak ini pun bercerita, di waktu menjelang maghrib
Jadi ceritanya ketika itu anaknya ini bermain-main, dan tiba-tiba dia melihat ada beberapa anak di situ lewat di dekat rumahnya dan mengajak dia bermain. Jadi dia pun ikut bermain di situ, dan dia pun bermain sampai dia tidak tahu lagi, tidak sadar di mana dia bermain. Tapi dia terus bermain di situ. Dia pun bermain sampai di suatu tempat dia mendengar ada azan subuh ketika itu. Dan ketika mendengar azan subuh ini, dia pun mengikuti suara azan ini dan melihat orang-orang sholat subuh ya. Jadi dia langsung mengikuti orang-orang ini, dan sampailah dia di lokasi dekat rumahnya, di sebuah masjid di situ, dan akhirnya dia bisa kembali ke rumahnya. Jadi anak ini hilang dari maghrib sampai subuh, sampai azan subuh ini ya, yang akhirnya dia tiba-tiba muncul di rumahnya tadi gara-gara mendengar azan subuh. Wallahu alam ya. Ada satu cerita lagi. Ini cerita pekerja di rumah kakak saya. Ketika itu dia di saat bekerja, dia ini tiba-tiba seperti orang ayan ya, tapi dia tidak ayan, tidak punya penyakit seperti itu. Tapi dia tiba-tiba seperti tidak sadarkan diri dan seperti sedang naik motor seperti itu ya, seperti itu ya, dan melakukan tingkah yang aneh-aneh lainnya. Akhirnya ketika itu kakak saya meminta tolong orang-orang untuk menyadarkan dia, karena dia disadarkan tidak sadar-sadar ya. Ketika orang-orang datang, dia pun tiba-tiba tersadar, dan dia bercerita ketika itu. Jadi dia ini ketika itu merasa ada seorang perempuan yang minta antar dia ke pantai selatan ya. Yang kita tahu di situ pantai selatan itu, ini kejadiannya di Jogja ya. Di pantai selatan ini, kalau di sana itu biasanya terkenalnya tempat tinggalnya Nyi Roro Kidul ya. Nah, ketika itu dia pun mengantar perempuan ini naik motor, dan di tengah perjalanan sebelum sampai pantai selatan itu, dia ini kecelakaan duluan, jadi terjatuh dari motornya. Dan di saat terjatuh itulah dia terbangun tadi. Mungkin itu beberapa cerita dari saya tentang orang yang dibawa makhluk jin ke alam mereka walau dalam sekejap. Ini mungkin ruhnya ya yang dibawa ya. Ruhnya ketika itu dibawa, dan alhamdulillah bisa kembali lagi. Mungkin itu saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.